يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الرحمن الرحيم سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, alhamdulillah, sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di masjid untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap ke Allah, satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang hadir, rahimakumullah. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, imam-imam kita, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mengisi waktu luang kita menjelang sholat isya pada malam hari ini, kita sudah diizinkan Allah diantarkan hampir berada di penghujung tahun 2024. Sabantalai kemasuk 2025 kalau lain duit juga. Tapi kalau tidak duit itu bahalah, awak jalan isilah kehidupan tu. Karena awak kini ko kalau tidak duit mati, kalau tidak sakit sehat, dan itu adalah hukum sunatullah kita jalani. Mudah-mudahan hari-hari ini kita selalu meningkatkan ketaatan, memperbanyak ibadah, memperbanyak muhasabah, mengenang-enang diri, metong-etong dah berapa kita umur hidup, danlah berapa banyak lo ibadah yang awak lakukan. Makanya kita jangan sampai terlena, tertipu dengan kehidupan dunia yang sesaat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka umat Islam dia harus punya prinsip, punya sikap bagaimana menghadapi akhir-akhir tahun itu. Kadang banyak umat Islam itu terbawa arus. Kalau istilah orang namanya latah. Latah itu apa tuh? Ikui-ikuian. Bondong ayah, bondong dadak. Awak tak sorong, urang tagak. Kalau urang tak sorong masih lumayan lah. Kau awak nanti sorong. Kan teniayo tu. Tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh. Kita sebagai umat harus ada standarisasinya.
ada nilai-nilai, itulah agama, terutama kepada para anak-anak muda, remaja putra, remaja putri, dan tak kalah juga orang-orang tua-tua terbawa juga. Ini penting bagi kita. Jadi sikap dan prinsip umat Islam menghadapi akhir tahun, setiap tahun. Ini tidak boleh dirayakan. Apalagi nanti kalau menunggu jam berapa tuh? Jam 00. Jam 00 itu jam berapa tuh? Jam 2 balik. Ini sama saja tuh. Jam sebanyak itu juga. Ada yang awak nan kalatihnya itu begadang, itu tidak boleh. Ya, jadi bagaimana prinsip dan sikap umat Islam? Yang penting bagi kita adalah terutama umat Islam. Nah, ini sekali lagi kajian ini, seruan ini kepada umat Islam. Satu, jangan mengikuti perilaku dan sikap kaum Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Tidak boleh diikut-ikuti. Nah, itu yang tadi itu, yang latah tadi itu. Orang satu lo, tapi yang di kerajaan orang tu tidak boleh dakwah dah. Hati-hati, jangan sampai terjebak. Termasuk yang punya handphone mengucapkan itu tidak usah. Mungkin kalau ada saudara-saudara kita, kawan-kawan awak yang akrab Jawa, berbeda agama, berbeda dalam konsep kita beragama, jangan ikut-ikut satu, tidak usah. Apalagi menunggu jam 00 tu tidak perlu. Tidak lebih rancak lalu silai. Bakaruh jaleh lo. Bisa jago nanti capek bertahajud ke kumanga salat subuh. Ini nunggu jam 00 tu ada membakar ayam, membakar ikan, membakar ban, ada membakar rumah pakai biar minyak, melapih itu apa namanya tu? Mercon kembang api itu kan mubazir tu. Enggak usah. Tidak usah. Tidak ada manfaatnya bagi umat Islam, tidak ada itu. Kalau kita sebagai umat Islam, umat yang beragama, jangan kalau seandainya kita ada tiup-tiup trompet, itu tidak perlu. Tidak ada Islam yang mengajarkan kayak gitu. Itu niup-niup trompet itu diantaranya perbuatan kaum agama lain itu, Yahudi. Ada lonceng-lonceng dibunyikan, tidak usah. Itu Nasrani memanggil jamaatnya untuk ibadah dia. Pakai kembang api, macam-macam bentuknya. Bahkan bali kembang api itu tidak murah doh, mahal pula. Dibunyikan menjelang jam 00 itu. Itu umat Majusi itu. Dia manggil jamaatnya untuk berkumpul pelaksanaan ibadahnya. Tidak usah kita ikut-ikutan. Jadi jangan sampai kita terbawa arus, latah dengan itu, terbawa tanpa ada ilmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilman. Kalau kamu tidak ada ilmu tentang itu, jangan ikut. Inna sam'a, sesungguhnya pendengarmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu. Kullu, ada kullu di sana. Jadi tiap-tiap itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, jadi itu jangan sampai. Nah, ini agar umat Islam cerdas di dalam melaksanakan kegiatan kehidupan bermasyarakat. Tidak boleh mengikuti sikap perilaku umat-umat yang lain. Kalau ingin ikuyanlah sang baginda Rasul. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuhasabah diri awak setiap hari, setiap saat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
hitung-hitung, ingi-ingi kanak-kanak dirimu sebelum datang masang perhitungan dari Allah. Labara umuh gini go, labara lo banyaknya kebaikan yang kita lakukan, bara banyaknya kesalahan yang kita perbuat. Jadi agar kita tidak salah dalam menjalani kehidupan kita ini. Ada yang bertanya, boleh bu? Tidak apa-apa. Jadi satu, jangan mengikuti sikap dan perilaku umat-umat yang lain selain daripada umat Islam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena Rasul telah menyatakan di dalam hadis bahwa la tattabi'anan sanam man qablakum. Nanti kata Rasul, kamu akan mengikuti, kalian akan mengikuti, benar-benar kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelummu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta, hatta lau salak tumujuhrah dok, bahkan sampai mereka itu masuk ke dalam lubang dok. Di sini lubang ada binatang yang melata. Kalau di awak mungkin lubang biawak gitu kan, lubang komodo, lubang apalah itu kan. La salaktumu, kamu juga akan mengikutinya ke sana. Maiku ke panjang saya. Ayo kerajaan apa kerajaan lo? Jadi sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, apakah itu al-Yahud wan Nasara? Apakah itu orang Yahudi dan Nasrani? Qala, Rasul menjawab, faman, siapa lagi? Jadi sudah disampaikan oleh sang baginda Rasul, nanti di suatu akhir zaman umat Islam itu akan ikut-ikutan kepada umat sebelummu. Ayunyo kerajaan wa kerajaan lo, ayunyo buik wa buik lo. Makanya umat Islam tu punya prinsip, tidak boleh umat Islam. Ini kuncinya Islam kah? Kalau anda Islam tidak ada salah dong, boleh. Ada namanya salam lintas agama, doa lintas agama, azan di gereja, disamakan bacaan Al-Quran dengan Injil. Makanya kembali Islam, kuncinya itu. Rasul telah menyampaikan, kalau boleh ya, kalau boleh Rasul akan berbuat seperti itu. Awal-awal kan Islam kan seperti itu, banyak tantangannya itu. Tapi Rasul tidak ada mencontohkan. Tidak ada mencontohkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah menyatakan walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani mereka itu tidak akan tinggal diam, tidak akan senang, tidak akan nyaman hatta sehingga kamu itu masuk atau pindah ke dalam millah. Millah di sana bukan hanya agama, ide, gagasan, pola pikir, cara pandang, pergaulan, pakaian, model, macam-macam. Hati-hati itu, bukan hanya ya mungkin umat Islam itu ada yang menyatakan mayoritas, tapi sikap dan perilakunya kan bukan mayoritas. Tidak mencerminkan Islam. Jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, ini yang tidak baiknya. Malah ada umat Islam itu yang alergi dengan ajaran syariat Islam itu sendiri. Nyo agama Islam tapi tidak namu hanya menerapkan nilai-nilai Islam itu dong. Nilai Islam. Nah, itu yang dimokasi awak namanya Islam KTP. Kalau dalam agama namanya munafik dalam beragama. Lain di mulut, lain di hati. Anggo anggak geliang emoh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka penting umat Islam jangan sampai mengikuti sikap dan perilaku umat-umat yang lain, karena Islam sudah ada punya nilai-nilai
dan ajaran-ajaran tertentu di dalam beragama tersebut. Ada yang bertanya, Bu? Boleh? Satu. Yang kedua, tidak boleh mencampur adukkan. Tadi tidak boleh mengikuti sikap dan perilaku. Kini tidak boleh mencampur adukkan. Sakare ulah, sakare balui. Nyole sama-sama manjala yo. Manjala tahu, Bu? Oh, Malata itu. Di kampung Bu manjala nama itu. Ini sama-sama panjang juga baru. Tapi mana nulah, mana balui. Hati-hati kita itu. Jadi dalam Islam tu jaleh hitam putih. Iyo indah indah. Jan dalam iyo indah. Karena itu Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah yaitunya Al-Baqarah surah yang kedua ayat 42. Wala talbisul haqq bil batil. Janganlah kamu mencampur adukkan antara yang hak Islam, dinul Islam, bil batil, dengan yang batil. Lam di sana larangan. Itu tidak boleh. Hati-hati itu. Karena semuanya kita akan dihisap. Semuanya kita akan dihisap. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, tidak boleh mencampur adukkan. Nah, kayak salam lintas agama itu mencampur adukkan itu. Lah sudah baca salam ini terutama kepada para pejabat ini, kawan-kawan para pejabat yang berada di pemerintahan. Nah, itu latah itu. Lah siap membaca salamnya Islam, bertambah dengan salamnya yang lain. Berarti kan percaya lai warna hindak tu. Ragu awak tu. Padahal dalam salam Islam tu sudah lengkap komplit. Assalamualaikum. Apa artinya tu, Bu? Keselamatan atas kamu siang, malam, pagi, sore, walaupun serang lalu sekalipun. Selamat. Ado ndak ada kewa, selamat. Kan hebat doa itu tuh. Selamatnya ba warahmatullah. Dengan rahmat Allah. Kalau ndak berkat rahmat Allah, kita ndak akan selamat. Dipastikan itu. Bahkan Indonesia ini merdeka itu atas berkat rahmat Allah. Kan itu tertuang di dalam apa itu? Pembukaan undang-undang diakui atas berkat rahmat Allah. Jadi jelas pengakuan itu. Bahkan kita nanti masuk dalam surganya Allah itu berkat rahmat Allah. Bara banyak benar kira-kira amal kebaikan awak tidak akan mampu membeli surganya Allah itu. Dengan solat, dengan zakat, dengan kebaikan-kebaikan, tapi semua itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Wa barokah. Nah itu itu. Wa barakatuh, yang diberkahi. Kan jelas itu. Nah ini penting. Jadi pede lah di dalam Islam tuh. Hadirin kaum muslimin umat Islam, jangan ragu-ragu. Iko banyak na ragu okay. Nggak usah latah-latah tuh ikut-ikutan itu. Kan sering nampak di media-media bagi kita itu. Nah, terutama di forum-forum baca salam, kemudian baca lo pula salam-salam yang lain. Jadi seolah-olah tidak percaya, ragu. Nah, itu namanya kalau dalam agama zon namanya itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh mencampur adukan antara yang benar, yang hak dengan yang batil. Tidak boleh mencampur adukan. Kalau tidak kanian benar, jaleh lo cece. Kalau tidak kaniat benar, iko kadang-kadang demi cinta siap dalam rumah tangga tu bagai gado-gado agama bagai. Ayah iko, ande iko, anak iko mau dikolga. Ba nanti perhitungan di akhirat nanti kira-kira tu. Si ayah akan dihisap tu. Ayah pertama dulu.
Makanya tidak boleh nikah dengan luar Islam itu. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jelas dalam di sana larangan. Tidak boleh nikah hatta yu'min, sebelum dia beriman. Jadi iman ketentuannya. Bahkan kalau dia beda agama, contoh kan nyampang malang katibo dewa, suami kita keluar dari Islam, murtad bahasa kitanya. Ada beberapa kaidah hukum Islam yang lepas itu. Hak wali tidak ada, hak waris tidak ada, tidak boleh, karena sudah terputus di sana. Tidak boleh disolatkan. Kalau dia meninggal, tidak boleh diselenggarakan secara agama Islam. Makanya hati-hati. Nah, jangan sampai kita mencampur adukan antara yang benar dengan yang tidak benar, agar kita tetap istiqomah. Istiqomah itu bare ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada katanya Bu? Boleh? Yang lain? Jadi satu, tidak boleh mengikuti. Yang kedua, tidak boleh mencampur adukan di dalam agama, di dalam ibadah, di dalam apa saja tidak boleh. Nah, kita heran melihat orang-orang yang suka, dia bahasanya kan berselindung di balik toleransi. Apakah dia tidak paham toleransi, atau memang dia menginjak-injak toleransi itu sendiri? Nah, kalau tidak paham, bacalah dulu apa pengertian toleransi itu. Banyak warajah. Cari dalam kamus, yang mudahnya dalam kamus. Membiarkan, tidak mengganggu, itu toleransi. Jadi kalau dia ibadah dalam agamanya, biarkan. Awak ibadah jangan diganggu, biarkan. Ini tidak boleh mencampur adukkan tadi itu. Makanya Rasul ditegur sama Allah awal-awal itu, ya Muhammad, daripada ribut sewa, batu lebih baik awak damai. Caranya hari Jumat kami datang ke masjid, kata orang Yahudi itu. Terus hari Minggu datang ke rumah ibadah kami. Nah, bah kira-kira kecewaan piaman bahagia hati. Nah, gitu. Kan apa pikir Nabi itu daripada awak ribut kepanjang saya. Ditegur sama Allah itu. Qul al-kafirun itu. Ya ayyuhal kafirun, katakanlah, sampaikanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Jelas. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Akan jelas itu. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Jadi kita tidak akan menyembah apa yang dia sembah. Dia juga tidak akan menyembah apa yang kita sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu juga tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Dikunci di Allah di akhirnya itu. Lakum dinukum waliyadin. Itu kan ada tawar itu. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Kan jelas itu. Ada bilik ketik, ada bilik kadang. Hitam putih ya. Tapi kalau boleh kerja sama situ, encalanya dilakukan oleh Rasul damai, tapi ternyata tidak. Nah, ini yang penting bagi umat-umat Islam. Jangan sampai kita, apalagi kita sebagai public figure, membawa atas nama itu kan merusak jadinya itu. Kecil orang-orang masyarakat awam tentu liyuh loh. Jadi toleransi itu tidak mencampur adukan, tetapi saling menghargai, saling menghormati, membiarkan, tidak mengganggu. Nah, kalau itu lakukan aman tuh. Tidak boleh. Kita umat Islam tidak boleh menyebarkan agama kepada orang-orang yang, apalagi kalau dipaksa, tidak boleh. Kita menyampaikan kebenaran, sampai saja kebenaran itu. Kalau dia paham, nanti kan dicernanya, diterimanya. Kalau belum dia paham, ya tidak apa-apa.
Tidak boleh memaksa. Itu yang dimaksud dengan la ikraha fid din itu. Tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah masuk dalam satu agama, lakukan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh mencampur adukan antara ajaran-ajaran Allah dengan ajaran-ajaran yang selain yang diridhoi Allah. Kan dah jelas itu. Inna dina indallahil Islam. Terutama kepada calon-calon para mahasiswa, terutama hati-hati itu. Apalagi nanti kalau antum belajar ilmu perbandingan agama, ilmu dalam masalah yang berkenaan dengan ketauhidan, itu hati-hati itu. Jangan terjebak. Jangan kepleset kita. Karena biasanya orang-orang orientalis, orang-orang yang antipati terhadap Islam, dia sebagai corongnya. Karena saya sudah sering juga ada yang seperti itu. Dalam perbandingan agama itu, tak kala Anda mempelajari ilmu perbandingan agama, jangan Anda menganggap agama Anda itu yang benar. Kan kacau tu. Jadi itu, kalau ndak mengakui awak agama awak nan benar, berarti ada agama nan lain nan benar. Itu yang syirik itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Jadi tidak boleh mencampur adukan dalam masalah yang berkenaan dengan agama, nilai-nilai yang ada di dalamnya, apa saja bentuknya. Simbol-simbol juga tidak boleh dipakai. Tidak usah. Dalam Islam kan sudah ada simbolnya. Nah, saya pakai simbol-simbol yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitunya jangan mencontoh suatu kaum, kelompok yang lain. Yang dijadikan contoh itu adalah Rasul. Rasulullah itu selengkap, sudah sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu suri teladan, contoh yang baik bagimu. Dalam segi apa saja? Akhlak, sabuilah. Akhlak Rasul itu Al-Quran. Mulai dari Rasul Nabi Muhammad itu kecil, remaja, sampai dewasa, sampai berkeluarga, dalam rumah tangga, lengkap sudah komplit. Dalam masyarakat, sebagai kepala negara, dalam berdagang, sabui salah. Tidak ada yang kurang bagi Rasul. Dalam ekonomi, selesai sudah. Kadang kan umat Islam itu tidak percaya atau tidak mengamalkan, tidak meyakini, masih ragu. Padahal Islam itu sudah lengkap, sempurna itu. Baca dalam kitab Syirah Nabawiyah, Syirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas di sana. Baik dalam ibadah tidak boleh dicontoh. Dalam pakaian tidak boleh dicontoh. Dalam pergaulan termasuk. Sekarang kan dilancarkan itu banyak cara untuk menghancurkan generasi Islam. Ada pacaran Islami. Coba pacaran Islami itu. Kira-kira ada lah pacaran Islami. Yang ada pacaran syetoni yang ada. Jadi pacaran Islam itu model apa? Tidak ada. Jangan terjebak dengan itu pergaulan. Makanya untuk menghancurkan suatu bangsa, suatu negara, maka hancurkanlah generasi-generasinya. Sasarannya itu. Karena generasi itulah nanti yang akan berkiprah. Jauhkan dia dari pendidikan. Pakai cap-cap stempel sedonyo. Oh, Islam itu keras. Islam itu ekstremis. Kan sadola disampaikan tuh. Islam itu fundamentalis.
aliran-aliran ini itu, macam-macam saja. Seperti itu saya Islam tidak. Enggak ada Al-Quran yang mengajarkan kekerasan di dalam agama, itu tidak ada. Makanya ada orang-orang yang tidak senang dengan Islam, ada pelajaran agama, itu dia usaha untuk dihilangkan. Ada yang menyatakan mungkin umat orang Islam ini musuh tertinggi itu adalah agama. Itu kan sangat bahaya itu. Padahal dia beragama itu, katanya gitu kan. Allahu a'lam. Hati-hati kita, jangan sampai gaya hidup sudah banyak mulai untuk meracuni Islam itu sendiri. Nah, dari segi apa saja, jadi contoh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu adalah bertentangan dengan syariat. Tidak boleh kita ikut-ikut. Makanya Rasul menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabuh dengan suatu kaum, mencontoh suatu kaum, fahuwa minhum, dia tergolong ke dalam kaum itu. Nah, kan bahaya dah. Tidak boleh mencontoh-contoh. Siapa yang mencontoh suatu kaum, dia akan tergolong ke dalam kaum itu. Nah, itu kan secara tidak langsung kan sudah beralih tuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pergaulan-pergaulan anak-anak muda awak kini saya lihat kini kok menyedihkan. Sangat menyedihkan. Luar biasa. Hari tolong selamanya anak-anak muda awak, Bapak Ibu yang punya anak, yang punya lembaga-lembaga, ada di pondok-pondok, bertanggung jawab kita menyelamatkan anak-anak generasi kita. Nah, kalau ada disuruh de pembina hawa, de ustaz hawa, ustazah hawa untuk kebaikan, jangan menolak loh. Karena itu adalah baik. Nanti membiasakan kita untuk masa depan kita. Ini kadang-kadang kan adalah tidak suka kayak itu. Wirik ke wirik saja. Tidak ada nanda pek dos. Padahal dari sinilah berawal. Kita lihat ulama-ulama besar dulu. Buya Hamka dari mana lahirnya? Dari Masjid Surau. Nyek Parabe, Nyek Canduang, dari mana lahir tu? Dari Surau. Masjid, musola, rumah ibadah, kaderisasi. Nah, ini bahagian dari pengkaderan namanya itu. Tidak ada lagi itu. Bahkan yang menjadi imam besar di Masjidil Haram, kini diabadikan nama beliau dengan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Dari mana beliau lahir itu? Dari Surau, masjid, rumah ibadah. Makanya jangan jauhkan anak dari masjid. Kalau jauh anak dari masjid, alamat sansai. Pasti itu. Dipastikan. Ini kalau tidak awak bawa anak awak ke rumah masjid, Bapak Ibu, siap-siap anak kita akan dibawa ke tempat-tempat narkoba, maksiat. Akan sangat menyesatkan itu. Apalagi tantangan-tantangan anak-anak awak ini kok sangat berat dan luar biasa. Tawuran, LGBT, narkoba, pergaulan-pergaulan bebas, macam-macam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi awak filter, awak bentengi anak-anak kita agar mereka tidak mencampur adukkan. Kalaulah fahamnya agama, insyaallah tinggal mengamalkan lagi. Ini tidak salah saya, tidak bisa kun payakun sudah. Kalau menjadikan dokter anak itu murahnya. Yang penting ada PT, MTK, SD, SMA, kuliah kedokteran. Koasnya udah selesai itu, bukan praktek jadi dokter dia itu. Tapi kalau dia menjadi ulama, enggak semudah itu. Butuh waktu yang panjang, proses yang panjang. Makanya sangat penting sekali. Jadi anak-anak kita yang sekolah-sekolah agama ataupun yang tidak sekolah agama, jangan agama kita sampai tergadaikan demi kepentingan sesaat. Kita ini akan dihisab oleh Allah.
mata, telinga, tangan, kaki yang dititipkan oleh Allah akan dihisap sadualahnya tuh. Itu tidak gratis makanya itu doh. Allah akan tanya itu. Al-Quran surah Yasin kan kayak gitu. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut manusia akan dikunci, tangan-tangan manusia nanti akan berbicara. Dan yang akan menjadi saksi adalah kaki. Kama kaki awak bawa tangan awak kerajuan. Lai pernah basuh yo dua sekali bara. Kan dihisap semuanya itu. Kalau dalam hadis yang lain, la tazalu maqdama 'abdi yaumil qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan, di antaranya an jasmihi, jasad tubuh awak kah akan dihisap. Jadi oleh sebab itu tidak ada istilah mau ketek rupa aslinya. Kalau sudah balik dan berakal, hukum Tuhan sudah jalan. Itu caranya. Tuh yang kecil itu berapa umurnya tuh? Soleh. Yuk. Berapa umurmu? 3 waleh. Alam mimpi berenang alu leh. Ya alu lah tu. Tandanya itu saja. Kalau perempuan dia menstruasi, kalau laki-laki nanti dia mimpi basah. Kalau itu sudah kejadian, berarti hukum Allah sudah jalan bagi dia. Wajib. Tapi tidak ada. Maka orang tua, orang gaib harus membimbing. Mulai dari KT sampai gadang, sampai semester 2, 3. Kalau dia kuliah, anak masih labil itu, belum stabil tuh. Butuh bimbingan. Di mana banyak anak menyeleweng SMP, SMA. Kenapa tidak dikawal? Dia ingin mencari keluar. Makanya carilah kawan-kawannya, main cocok jenyo. Makanya hati-hati itu. Apalagi kalau lah mulai coba-coba untuk merokok, siap-siap tuh. Itu pengantar itu. Merokok itu biasanya pengantar untuk narkoba. Jangan. Wala tuzlamu anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu. Merokok itu bagian menzalimi diri. Allah akan tanya itu. Mulut awak itu nanti. Kadang orang perokok itu memang, mohon maaf, bentuk orang stres okay? Orang perokok itu sesekali jangan dihirup, ambus hirup, kunyah sesekali kayak gitu kan. Bentuk kunyah rokok tu kalau dia stabil kunyah kau dah ada itu. Rasulullah juga tidak merokok kok. Kalau rokok aja disunahkan merokok tu lah. Orang punya pabrik sedang merokoknya dah, yang bunuh awak saja. Tanyalah tu, kan ada video-video beredar tu. Kenapa engkau tidak merokok? Saya tahu rokok itu kan membunuh, racun. Buat apa saya mati karena merokok? Jadi orang-orang yang hati-hati jangan sampai mencampur adukkan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh mencontoh suatu kaum selain umat Islam. Dalam Islam itu selesai. Contohlah para khalifah, orang-orang soleh, bagaimana ibadahnya, bagaimana ketaatannya, keistiqomahan hatinya. Perempuan juga kayak gitu. Lihat orang-orang solehah, Rabi'ah al-Adawiyah bagaimana, Khadijah radhiyallahu anha bagaimana beliau, Aisyah bagaimana beliau. Itu kita baca itu. Banyak media sekarang banyak. Apalagi kalau Bapak Ibu yang sudah punya handphone, banyak yang bisa kita dicari di sana ya. Hadirin kaum muslimin, yang keempat, yang terakhir, berapa ketua? Guru? Lama suak? 5 menit lagi? Oh iya. Yang terakhir, mudah-mudahan selesai. Jadi sikap prinsip umat Islam menghadapi akhir tahun ini. Yang keempat yaitunya umat Islam harus punya keistiqomahan hati di dalam hidup. Al-Fat dijelaskan oleh Allah surat yang ke-4829. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Alladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasul itu, bahasa Nabi Muhammad itu, aku yang diakui gua, satu asyidda 'alal kufar, punya sikap keras
disiplin, tegas terhadap kekufuran. Jadi kalau kufur enggak, kalau mungkar enggak. Nah gitu, kami nama-nama salah. Nah, cak gitu saya. Enggak usah. Kau ikut syiddah alal kufar. Baik nilainya, ajarannya, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan seluruh kekufuran. Ruhama bainahum, berkasih sayang sesama manusia. Elok wak, rajin sholat, tidak ada tapi putih atau katu tibu masaji, tetangga tidak elok doh. Oh itu ramuh tu doh. Tu doh tidak beres doh. Kau tidak keputui, kandu tali ampe itu mah. Sholat rajin, sedekah banyak, jo tetangga tidak beres. Angi-angi kepanjang seorang dinyo. Hati-hati itu tidak boleh. Berkasih sayang dengan makhluk yang lain saja, binatang saja kita harus berkasih sayang. Apalagi sama manusia. Apalagi kalau dia tinggal di komplek. Sakit ya wak, saya tahu dulu tetangga, orang kampung. Enggak, di telepon lah dulu baru tahu. Kadang lah sanjolo dan kayak teleponnya, nyoka sawah, ke ladang. Dan mama wak, segala macamnya. Tetangga yang tahu dulu. Nah, makanya bertetangga itu baik-baik. Makanya Rasul menyatakan, kalau kamu ingin lihat seseorang itu baik atau tidaknya, tanya kepada tetangganya. Nah, itu standarisasinya tuh. Tarahum ruk'an sujadah. Jadi prinsip umat Islam tuh adalah kamu lihat mereka tuh rukuk dan sujud. Jadi kalau umat Islam, kalau mengaku Islam, beragama Islam, bahwa rukuk sujud. Rukuk sujud itu kan salat. Kalau ini dipahami dan diamalkan sangat luar biasa Bapak Ibu. Barade di lingkungan masaji kok umat Islam gua. Oh yakin kok, ndak mungkin sebanyak ikut dah. Ndak percaya calik saya kupon korban. Banyak wah. Nah, ini penting. Jadi Islam ditunjukkan dengan ruk'an sujadah, rukuk dan sujud. Kemudian yaitunya yabtaguna fadlan minallah wa ridwanah. Itu yang terakhir. Dalam surah Al-Fat, surah yang ke-8 ayat 29. Carilah karunia Allah yang Allah redho. Jangan pakai prinsip hati gote, saya halal haram mantam taruih. Itu tidak amuh itu dong. Allah redho atau tidak? Baik Bapak Ibu, demikian saja. Karena suara azan Isya sudah kedengaran bagi kita. Kita mohon ke Allah semoga diberikan keistiqomahan hati selalu untuk menjalankan ketaatan, menjaga diri dan keluarga kita agar istiqomah sampai akhir hayat kehidupan kita, selamat dunia dan akhirat. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.